Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,9%, close di 7.605. Dan ternyata hari ini asing mencatatkan net buy atau akumulasi. Untuk market regular, net buy 834 miliar, sedangkan di all market net buy 850 miliar. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini mengalami sedikit pelemahan 0,3% di level Rp16.305 per 1 US dollar guys ya. Nah, ketika rupiah kita naik itu artinya rupiah kita ada pelemahan dan sebaliknya ketika rupiah kita turun artinya ada penguatan. Oke guys, yang cukup mengejutkan ya, ternyata analisa kita di hari Jumat lalu berlanjut sampai hari ini di mana saham big banks kita pantau ternyata diakumulasi kembali oleh investor asing. Kita lihat untuk BBCA ada kenaikan 3%, bahkan hari ini ada open gap up ya guys ya. Close di Rp8.550 per saham, kita melihat ini menjadi salah satu tanda bahwa ada bullish reversal di saham big banks. Termasuk juga BBCA, hari ini ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari KZ, BKRX, LG, dan juga AG guys ya. So, kita melihat bahwa hari ini BBCA menjadi saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Dan ini sudah kita lihat sejak hari Jumat ya, meskipun memang, akumulasinya ini belum terlalu besar guys, kalau, kita melihat transaksi di hari Jumat ya. Nah, kemarin di Jumat tanggal 8 Agustus itu akumulasi atau net buy asingnya baru di 70 miliar, sedangkan hari ini mencapai 425 miliar. Jadi ini adalah waktu yang sangat baik ya untuk teman-teman yang mau tambah muatan. Kalau misalkan mau buy on weakness ya di level support kemarin di 8.300-an. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum full ya muatannya, nah ini kesempatan untuk hari ini teman-teman beli ya untuk full muatan di saham yang teman-teman incar. Nah, jadi untuk BBCA di bawah 8.600, di bawah MA50, saya rasa masih cukup menarik untuk teman-teman tambah muatan. So, kalau teman-teman memang tidak mau beli di harga sekarang, it's okay. Berarti tinggal hold saja porsi yang sudah ada. Sesimpel itu, guys ya. Tapi kita melihat juga bahwa kesempatan untuk akumulasi di harga bawah itu sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu ya. Kita juga bahas terus ke teman-teman bahwa di level support ini tidak ada salahnya teman-teman coba ambil di harga support yang, sedang berlangsung gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah ya ada kejadian ternyata kenaikannya dibarengi dengan akumulasi sehingga tanda bullish reversalnya ini cukup valid. Kita lanjut ke BBRI guys. Untuk BBRI hari ini ada kenaikan 2,9% di level Rp3.810 per saham. Kita perhatikan memang hari ini kenaikannya perlahan ya guys ya dan tidak ada open gap up seperti BBCA, tapi BBRI juga ternyata hari ini diakumulasi cukup besar terutama dari ZP, BBRXCC dan juga AK. Jika kita perhatikan guys, untuk BBRI ini ada net buy dari asing sebesar 234,5 miliar ya. 234 miliar ini adalah angka yang bagus sebenarnya untuk akumulasi asing di BBRI. Kemarin di hari Kamis dan Jumat sempat terjadi akumulasi ya, tapi kalau di hari Kamisnya kita melihat ya beberapa saham big banks itu masih distribusi. Tapi yang paling kentara kelihatan banget itu adalah di hari Jumat kemarin. Ya sehingga teman-teman yang menonton video kita kemarin ya terkait big banks ini memiliki peluang untuk hari ini bisa trend following atau beli di saat harganya mulai naik gitu ya. Dan kenaikannya pun memang belum terlalu tinggi guys, sehingga masih bisa diikuti untuk big banks ini. So, teman-teman yang mungkin kemarin, sempat beli ya dan hari ini tambah muatan, congratulations ya teman-teman tinggal hold saja dan semoga kedepannya ini akan ada katalis-katalis positif lainnya yang bisa membangkitkan saham big banks. Tapi yang paling utama adalah akumulasinya. Nah, kira-kira akumulasinya apakah akan bagus atau tidak? Apakah akan continue atau tidak? Nah, ini yang kita akan fokuskan dan kita akan pantau ke teman-teman ya, agar teman-teman juga selalu update dengan perkembangan big banks. Nah, ini juga merupakan salah satu, benefit ya untuk teman-teman yang memantau ataupun, stay tune ya di invest saham, bahwa saham big banks ya ada juga kok ya peluang untuk bisa rebound.
Next kita bahas BBNI. Hari ini BBNI juga naik 3,19% di level Rp4.200 per saham. Hari ini bisa breakout di atas MA 50, jadi cukup oke. BBNI akumulasinya juga bagus, terutama dari BB, CC, ZPAK ya. Meskipun memang belum terlalu besar guys, jika dibandingkan dengan BBRI dan juga BBCA tadi. Hari ini net buy di 30,4 miliar untuk BBNI-nya. It's okay karena ini akumulasi yang cukup bagus untuk BBNI sehingga teman-teman juga bisa tambah muatan di BBNI. Kenapa kita bilang ini tambah muatan? Karena untuk buy on weakness-nya sudah terjadi kemarin ya, ketika ada koreksi dekat dengan zona support. Nah, yang kita tandai ini adalah zona support terdekat untuk big banks-nya. Dan ketika tidak breakdown, maka potensinya akan sideways dan ketika ada akumulasi, maka akan lebih mudah untuk naik. Lalu untuk Bank Mandiri, hari ini ternyata naiknya hanya 1%. Nah, ini juga merupakan kesempatan untuk teman-teman yang masih mau buy on weakness Bank Mandiri ya. Masih dekat dengan zona supportnya ya di 4.500, 4.600 sampai 4.700 closing hari ini, kita melihat bahwa masih ada peluang yang bagus di Bank Mandiri. Meskipun overall market hari ini ada normal distribution, terutama dari investor domestik dan retail, tapi kita melihat hari ini asingnya akumulasi. Lagi-lagi ya, meskipun tidak besar, tapi, kita sudah melihat bahwa BBRI dan BBCA ini sudah leading ya, mereka sudah, lebih awal dilirik oleh asing sehingga hari ini akumulasinya sangat bagus. Jadi untuk Bank Mandiri, meskipun hari ini hanya net buy 20 miliar, tapi kita tetap optimis bahwa big banks ini ada peluang untuk bisa rebound. Oke guys, ada 4 saham lainnya yang kita lihat menarik dan akan kita bahas juga di video ini. Meskipun ya sebenarnya hari ini banyak yang naik tinggi, tapi tentu kita akan fokus ke teman-teman membahas saham yang bullish reversal ya. Karena saham bullish reversal ini merupakan peluang cuan. Tapi kalau misalkan memang, teman-teman sudah hold beberapa saham yang hari ini naik tinggi ya, seperti contohnya ada BBYB ya guys ya, lalu ada Brand gitu kan, apalagi guys yang kemarin sempat naik ya, kemarin kita juga sempat bahas ya, bank digital juga ya secara kinerja masih bagus, jadi wajar ada kenaikan. Nah, kalau misal teman-teman sudah ambil, saham yang hari ini naik tinggi ya tinggal di-hold saja, seperti itu ya. Atau adapun teman-teman yang melihat bahwa saham yang naik tinggi itu kesulitan untuk naik lagi, tinggal teman-teman targetkan untuk take profit. Oke guys, kita akan mulai bahas, yang pertama adalah SMRA. Nah, kita melihat juga ada tanda reversal di SMRA. Mungkin di beberapa waktu sebelumnya kenaikannya ini masih cukup, apa ya, bisa kita bilang, semu lah ya. Ini memang kenaikan ya, tapi kita lihat kenaikan ini, asingnya net sell. Ya jadi naik 16%-an ya, dari level bottom-nya di sekitar 360-an, bisa naik ya 16% dan wajar kalau misal teman-teman sudah mulai take profit. Tapi jika kita perhatikan ternyata hari ini kenaikan 6,7%, ini juga prakarsai oleh akumulasi asing. Jadi asingnya mulai masuk di harga, open sekarang ya di 400-an. Ya close di 442, jadi asingnya ini, kalau misal kita perhatikan akumulasinya di sekitar 430-an guys ya secara average. Ini di sekitar 430. So, untuk SMRA merupakan salah satu tanda yang kita lihat juga ada tanda reversal sehingga cukup menarik nih untuk diikuti ya meskipun mungkin untuk jangka pendek dan jangka menengah saja. Kalau untuk jangka panjang kita melihat mayoritas kinerja dari saham properti itu masih ada penurunan ya. Jadi untuk SMRA kita lihat ada net buy 13,7 miliar dari asing. Nah ini, menarik sebenarnya meskipun ya kita sempat melihat ada kenaikan 16% di beberapa waktu lalu, yang mana ya kalau misalkan teman-teman trend following meskipun baru naik sekitar 1, 2%, teman-teman akan ambil gitu ya, teman-teman akan ambil. Tapi ya ada juga yang masih ragu, makanya tadi sempat kita bilang bahwa ini kenaikan yang cukup semu ya, cukup sulit untuk diprediksi karena asingnya ini tidak ikut andil, guys. Jadi yang menaikkan 16% kemarin kemungkinan besar domestik ya, seperti itu. Nah, kemarin kan juga teman-teman bisa lihat nih di sini ada beberapa kali swing ya. Jadi mungkin ya teman-teman yang bisa cuan di kondisi yang penuh ketidakpastian adalah teman-teman yang buy on support, yang mengandalkan support resistance saja.
support beli ya guys ya, turun averaging down seperti itu ya. Jadi swing trade saya rasa sudah beberapa kali cuan di SMRA dan sudah paham polanya. Tapi kita melihat ya hari ini kenaikannya berbeda karena akumulasinya oleh investor asing. Lalu ada CTRA. CTRA hari ini juga naik 4,7% di level Rp1.000 per saham. Jika kita perhatikan, SMRA juga pernah menyentuh level bottom ya, yang cukup dalam, yaitu di 650-an, dan level sekarang di 1000. Ya, tapi kalau menurut saya pribadi ini masih cukup menarik, guys. So, untuk CTRA, ya kenaikan hari ini juga ada akumulasi dari asing, ada BBY, UCC, dan juga SQ. Kita cek untuk CTRA. Hari ini ternyata ada net buy di 19 miliar guys untuk CTRA-nya sehingga, polanya sih bagus ya hari ini breakout di atas MA50 sehingga teman-teman bisa trend following di saham yang satu ini. Nah kita sempat membahas juga ya saham-saham di sektor semen di beberapa waktu lalu, ketika sempat terjadi kenaikan ya. Meskipun marketnya mungkin di minggu lalu cukup membosankan, tapi sempat terjadi kenaikan di SMGR yaitu di tanggal 29 Juli dan akumulasi yang terjadi di 24 Juli. Nah, ini kan akumulasinya sudah terlihat di 24 Juli. Kita juga sempat bahas ya untuk SMGR-nya meskipun tidak naik, tapi akumulasinya mulai terlihat, guys. Jadi untuk trend following di SMGR ini merupakan kesempatan untuk teman-teman yang mau beli ya saham yang mulai naik atau, dengan tanda bullish reversal. Akumulasi hari ini juga bagus, ada CC, BK, OD, dan AK sebagai top buyer. Jadi untuk saham SMGR kita nilai ini, saham potensial ya. SMGR hari ini ada net buy di 25,8 miliar. Ini cukup bagus ya sehingga, besok semoga marketnya lebih bagus lagi karena kita sudah melihat hari ini bahwa asingnya akumulasi cukup besar. Jadi ada peluang, ada potensi saham bisa rebound di Agustus ini. Agustus, September biasanya kalau misal kita lihat di tahun lalu ya atau tahun-tahun sebelumnya, memang ada kenaikan guys dan hal itu terjadi karena faktor, yang pertama bisa stimulus, yang kedua kalau di tahun yang lalu itu adalah pemangkasan suku bunga. Nah baik dari The Fed dan juga dari suku bunga Indonesia. Nah, tapi memang isunya ya di beberapa waktu ini adalah pemerintah akan memberikan stimulus ekonomi untuk Indonesia, seperti itu guys. Tapi kita sebenarnya tidak terlalu berharap guys ya untuk, stimulus itu dapat, secara instan memperbaiki ekonomi ya, tapi setidaknya membuat, belanja masyarakat kembali bergairah itu saya rasa sudah lebih dari cukup ya. Tapi tentu saja kita berharap selalu yang terbaik ya, semoga, ekonomi di negeri kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke guys, saham selanjutnya adalah INTP, masih di sektor semen ya. Ada kenaikan 8,5% di level Rp6.650 per saham. Kita lihat sempat terjadi kenaikan di beberapa minggu sebelumnya ya. Jadi untuk INTP di minggu lalu itu sempat terjadi kenaikan dan kalau misal teman-teman berhasil untuk trend following ya setidaknya teman-teman sudah ambil di buy on breakout di 5.400-an, lalu di MA 150-nya di 5.500. Ini merupakan titik entry yang bagus ya. Buy and hold saya rasa untuk INTP masih sangat layak untuk teman-teman keep ya di portfolionya, agar teman-teman bisa cuan lebih besar. Untuk akumulasinya kita lihat ada BBZPCC sebagai top buyer. Nanti kita akan rekap ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing guys. INTP. Hari ini INTP ada net buy di 21,2 miliar. Ini cukup besar sebenarnya untuk INTP. Jadi teman-teman yang kemarin sudah ambil, barang ya untuk INTP-nya silahkan lanjut hold, atau yang mungkin hari ini juga trend following ya silahkan di-hold guys, karena masih ada peluang untuk INTP bisa lanjut naik lagi. Semoga besok marketnya bagus sehingga kita bisa cuan lebih besar dan kalau misalkan pun ada yang take profit, pasti take profitnya di harga yang lebih tinggi. Oke guys, jadi kita rekap ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ternyata ada BBCA dan BBRI di urutan pertama dan kedua. Lalu ada saham film, DSSA, brand hari ini juga kenaikannya bagus ya 10%. Lalu ada saham Pani naik 4%-an, Telkom, Adro, BBNI, SMGR, INTP, Bank Mandiri, lalu ada CTRA, Inco, Unilever, Era Jaya, lalu ada SMRA, BBYB, dan Wifi.
Oke guys, mungkin kita cukupkan ya untuk pembahasan kita di video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan kita berharap ya bahwa Big Bangs ini bisa rebound, bisa naik ke level yang lebih tinggi. Tentu saja kita pun berharap Big Bangs kita bisa kembali all time high. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.